Unlimited cloud.
Mohon Tuhan Engkau menyapa mereka, menyapa kami masing-masing dengan sentuhan dan kehangatan kasih-Mu, supaya kehadiran dan keikutsertaan kami di acara PD malam hari ini, kami rasakan kedamaian dan sapaan Tuhan melalui acara persekutuan doa ini. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang baru bergabung ataupun terkendala dalam bergabung dalam acara PD Live ini. Mohon kiranya Tuhan Kau membuka jalan dan memberikan cara supaya mereka dapat juga bersama-sama bersatu hati untuk berkumpul dalam PD Live hari ini ataupun di kesempatan yang lain. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang karena tugas ataupun suatu hal berhalangan untuk mengikuti persekutuan doa ini. Mohon kiranya Tuhan kasih sayang-Mu senantiasa menyertai aktivitas mereka. Kami siap Tuhan untuk memulai acara persekutuan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan ber-PD dengan dipandu oleh Mas, biasanya manggilnya Mas Yoga ya. Cuma di malam hari ini saya pengen memanggilnya dengan Bapak Majelis Adiwira Yoga. Boleh Mas ya? Mas Yoga saja. Oh Mas Yoga saja ya. Oke. Baik. Kita mulai saja di sesi untuk kita merenungkan firman Tuhan dan pembacaan Alkitab yang akan dipandu oleh Mas Yoga. Namun kita hendak mempersiapkan diri kita sekali lagi dengan kita memuji Tuhan. Dengan judul pujiannya adalah Kusiapkan Hatiku Tuhan. Musik sudah dipersiapkan? Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada Mas Kun, kami undang untuk ikut join di dalam ini PD Live kita hari ini. Terima kasih. Silakan Mas Yoga. Ya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, selamat malam juga Mbak Nani dan Mas Eko Arso, Mas Kun, dan semua yang ada di sini di gereja. Ya, puji Tuhan, hari ini kita memulai PD Live yang kedua dengan tema selalu mengingat Tuhan.
kita masuk ke dalam PD Live yang kedua dalam masa raya Pentakosta ya. Dan kita malam ini kedatangan tamu yang spesial gitu ya. Selain Mas Kun, ada Mas Eko Warso dan Mbak Nani. Gimana, apa kabar Mas, Mbak? Pakai mic. Ya, gimana Mas? Puji Sehat? Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Puji Tuhan, baik. Baik juga, puji Tuhan. Gimana tadi perjalanan ke sini? Macet? Puji Tuhan, kondisi lancar sampai Lancar, sini. ya. Pas buka puasa semua, jadi kita bisa lebih cepat sampai sini. Ya, Ya. ya. Puji Tuhan, kita semua dalam kondisi baik. Dan kita juga seragam ya malam ini, putih. Ya, malam juga Bapak Ibu di rumah, semoga kita semua dalam kondisi sehat. Ya, saya ingatkan sekali lagi bahwa di dalam masa raya Pentakosta ini, di dalam PD, persekutuan doa merupakan tempat atau media tempat kita bersekutu untuk menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan bersama-sama gitu ya, dengan jemaat di gereja dan juga Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Dan apa yang membuat PD Live kita spesial gitu ya, hari ini terutama selain kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan mendengarkan sharing dari saudara-saudara kita yang ada di sini, dan juga kita bisa mendengarkan sharing, saling bertanya mungkin nanti dengan saudara-saudara kita yang ada, Bapak Ibu yang ada di rumah semua. Jadi luar biasa, walaupun kita pandemi berjauh-jauhan, tapi kita bisa bersekutu, bersatu di dalam satu media. Baik, sebelum kita akan mulai, ada baiknya kita meminta pertolongan Tuhan untuk selalu menyertai kita dari awal sampai akhir PD kita malam ini. Mari Bapak Ibu, saya akan pimpin doa epiklese. Selamat malam Tuhan Yesus, sungguh besar Tuhan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Di saat pandemi ini Tuhan, kami merasakan karunia yang luar biasa, kami bisa makan, minum, menghirup udara yang segar. Tuhan, hari ini kami akan melaksanakan PD, persekutuan doa, untuk merenungkan firman-Mu, untuk sharing. Tuhan, kiranya Kau siapkan hati kami masing-masing, dan Kau berkati supaya kami malam ini bisa berubah Tuhan Yesus. Kami tidak mengeraskan hati kami, tapi lewat penyertaan-Mu kami bisa merubah hati kami, diri kami menjadi baru seperti yang Kau ingini. Dan sesuai dengan firman-Mu malam ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, sudah disiapkan bahannya, mungkin bukunya dan Alkitabnya. Mari Bapak Ibu kita siapkan. Malam ini kita dengan tema selalu mengingat Tuhan. Bacaan Alkitab akan diambil dari Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Saya minta tolong di sini Mas Eko untuk membacakan. Oh iya, terima kasih Mas Yoga. Ya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Ya, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Ulangan 11 ayat yang ke-18 sampai 21. Akan saya bacakan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan,
dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mas Eko. Selanjutnya untuk renungannya saya minta tolong Mbak Nani untuk membacakan. Nggih, Mas Yoga, terima kasih. Nggih. Sebelumnya saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di ruangan ini. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Sehat selalu dan terus bersemangat. Baik, kita akan membuka bahan PA kita. Saya akan membacakannya. Tuhan menciptakan manusia dengan segala keunikan yang seringkali membuat kita terkagum-kagum. Salah satunya adalah keunikan tentang ingatan manusia. Dalam situs hellosehat.com terdapat sebuah artikel yang membahas mengenai 5 keunikan terkait dengan ingatan manusia. Pertama, ingatan manusia itu membentuk kepribadian. Artinya, ingatan menentukan bagaimana manusia bersikap dan merespon akan sesuatu. Kedua, gudang segala memori manusia disimpan di bagian yang bernama hipokamus. Segala ingatan disimpan dan diatur dengan rapi sehingga dapat dikeluarkan saat dibutuhkan. Ketiga, otak mampu menyimpan 7 ingatan jangka pendek sekaligus dalam waktu 20-30 detik dan selanjutnya dilupakan. Keempat, ingatan bisa dilatih dengan cara mencatat, menghafal, dan lain sebagainya. Kelima, ingatan sering berkaitan dengan bau dan aroma, sehingga kadang manusia dapat menggunakan bau untuk mengingat sesuatu. Ingatan manusia tidak muncul secara tiba-tiba. Semua ingatan yang dimiliki oleh manusia dibangun sejak kecil. Maka dari itu, perintah agar manusia mengasihi Tuhan perlu diajarkan semenjak kecil. Perintah untuk mengasihi Tuhan terdapat dalam Ulangan 11 ayat 1. Saya mohon Pak Eko untuk membacakannya. Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Yang kemudian dilampirkan penjelasan mengenai cara membangun ingat sebagaimana yang dicatat dalam bacaan kita. Alasan manusia mengasihi Tuhan sudah jelas, yakni karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi manusia. Sayangnya dalam merespon kasih Tuhan, manusia masih kerap abai. Bahkan seringkali manusia melupakan Tuhan dan melanggar perintahnya. Hal ini kerap dipaparkan melalui kisah kehidupan umat Israel bersama dengan Tuhan yang mengalami pasang surut. Dari bacaan kita, terdapat 2 cara untuk digunakan membangun ingatan manusia kepada Tuhan. Cara-cara tersebut dituliskan dalam Ulangan 11 ayat 18 sampai 21 yang tadi sudah dibacakan. Pertama, mempercakapkan mengenai Tuhan beserta kasih dan perintahnya kepada anak-anak. Mempercakapkan mengenai Tuhan bersama dengan anak-anak dapat menanam ingatan mereka terhadap Tuhan sedari dini. Ingatan anak-anak mengenai Tuhan akan membentuk kepribadian mereka dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dengan demikian, keluarga memiliki andil yang besar dalam membangun ingatan anak mengenai Tuhan. Gereja dan sekolah bukan tempat utama pendidikan iman anak. Maka dari itu, keluarga patut bekerja sama dengan gereja dan sekolah tanpa meninggalkan tugasnya mendidik anak-anaknya dalam iman. Cara kedua adalah
dengan menuliskan perintah Tuhan. Menulis dan membaca secara terus-menerus bisa melatih ingatan menjadi lebih baik. Maka dari itu maka dari itu baik manusia untuk menuliskan dan membaca berulang-ulang mengenai kasih dan perintah Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam ayat 20. Membangun dan melatih ingatan tentang Tuhan akan menolong manusia untuk terus mengasihi dan taat akan perintah Tuhan. Bagaimana mungkin kita menjadi murid-murid Tuhan ketika kita bahkan tidak ingat kepada Tuhan? Amin. Amin. Terima kasih Mas Eko dan Mbak Nani. Puji Tuhan, kita tadi sudah membaca Bapak Ibu semua tentang renungan dan juga ayat Alkitab yang diambil dari Ulangan 11 ayat 18 sampai 21 dengan tema tadi kita selalu mengingat Tuhan. Nah, mungkin saya akan buka sharing hari ini. Mas Eko dan Mbak Nani, saya pengen mendengarkan sharing gitu ya. Mungkin ada dari kecil sampai sekarang gitu ya. Mungkin kita pasti melewati masa-masa di mana kita senang, sedih gitu ya, saat naik, turun, dan apa sih gitu ya, di saat-saat ada pengalaman iman yang berkesan gitu ya, untuk Mbak Nani atau Mas Eko, mungkin nanti boleh Mas Eko duluan gitu ya. Kalau di sini boleh sharing tentang firman Tuhan yang selalu diingatkan oleh orang tua, yang selalu diingat gitu kan ya, yang jadi pedoman, atau bahkan ada saat-saat di mana firman itu sendiri menolong Mbak Nani atau Mas Eko dalam menjalani kehidupan atau menghadapi pergumulan. Monggo, mungkin Mas Eko. Sebelumnya, terima kasih Mas Yoga atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menceritakan tentang pengalaman hidup saya dalam PD kedua pada hari ini dengan tema selalu mengingat Tuhan. Secara pribadi, saya ini pribadi yang keras dan tertutup saat itu. Dan untuk bercerita tentang pergumulan hidup saya kepada orang lain, itu sangat tidak membuat saya mengumbar tentang pergumulan itu sendiri. Bahkan adik-adik saya sendiri, saya tidak bercerita tentang pergumulan hidup saya. Tetapi saya lebih banyak bercerita itu kepada kedua orang tua saya, dan terutama kepada papa saya. Kedua orang tua saya selalu memberikan masukan, motivasi buat saya untuk selalu mengingat Tuhan, selalu percaya, selalu berpegang kepada Tuhan, dan secara khusus selalu berdoa. Dan dia menyampaikan kepada saya, sampaikan kepada Tuhan pergumulan yang kamu menjadi beban kamu, dan Tuhan akan menyelesaikan apa yang menjadi pergumulan kamu. Pada saat saya menjalani pergumulan yang saya jalani, papa saya dipanggil Tuhan. Itu membuat saya sedih, karena saya masih membutuhkan dia, nasihat dia, butuh support dari dia. Tapi saya harus melihat
saya juga harus sadar bahwa segala sesuatunya akan kembali. Dan saya juga teringat oleh mama saya yang ditinggal oleh papa saya. Dan saya harus menjaga dia dan menghibur dia. Dan keinginan saya saat itu adalah ingin membahagiakan dia dan mama saya biar mempunyai hati yang sukacita dalam dirinya. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya sebelum membahagiakan dia, mama saya dipanggil Tuhan. Dan itu membuat saya terpukul, sedih. Saya benar-benar menangis di samping peti jenazah mama saya. Dan itu sampai saat ini saya juga masih teringat akan peristiwa seperti itu. Dan saya harus ikhlas untuk kedua orang tua saya. Dan saya menyerahkan semua hidup saya kepada Tuhan. Dan saya mengambil sikap, saya fokus untuk bekerja dan bekerja tanpa harus melihat performance saya. Singkat cerita, 13 tahun saya hanya fokus pada pekerjaan saya dan bekerja dan juga mengabaikan tentang kondisi saya. Saya mencoba merenung. Saya ambil sikap, saya harus berubah. Saya harus bahagia. Dan 13 tahun buat dalam kesendirian saya tidak cukup begitu lama. Dan saya berdoa kepada Tuhan untuk merubah saya, membentuk saya, dan Tuhan mau memberikan kebahagiaan buat saya. Nah, dan pada perjalanannya waktu, saya bertemu seorang wanita yang mau mendengarkan segala pergumulan saya. Dan saya bercerita tentang pergumulan saya itu seperti tidak ada beban dan merasa nyaman dan plong dalam itu. Lambat laun saya melihat itu ada suatu perasaan dalam hati saya. Sehingga saya memberanikan diri untuk meminta dia untuk mendampingi hidup saya. Tapi tidak sampai di situ juga. Dia meminta saya bersabar. Karena dia harus berpikir bahwa banyak yang harus diputuskan dalam dirinya. Apakah dia sanggup untuk menerima pinangan saya? Dan itu membuat saya juga harap-harap cemas, ditolak atau tidak. Nah, tapi saya juga kembali kepada Tuhan, bahwa itu semua rencana Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan terbaik buat saya. Beberapa minggu kemudian dia menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya. Dan dia menyanggupi untuk hidup bersama dengan saya. Dan itu suatu kebahagiaan buat saya, suatu sukacita buat saya yang gak bisa saya lupakan. Dan bersyukurnya pula bahwa
kami juga diteguhkan dalam pernikahan kami di gereja ini. Dan itu membuat kami sangat bahagia. Dan saya juga tidak merasa, ternyata pernikahan kami sudah berjalan menginjak tahun ke-5 kalau nggak salah. Ya, tahun ke-5 ya. Nah itu, dan kami sangat bahagia bersama kami berdua, di samping itu ada anak-anak kami. Dan kami bersyukur akan hal itu semua. Dan kami yakini bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat-sangat, apa ya, saya bilang mengasihi kami, mengasihi kita semua gitu. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menjaga kita dan selalu menopang kita dalam kesendirian kita, dalam kesulitan kita. Dan bagaimana kita juga bersyukur apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Itu aja Mas Yoga yang saya sampaikan. Matur nuwun Mas Eko Harso, luar biasa Bapak Ibu, terima kasih untuk sharingnya. Kalau boleh saya tahu 13 tahun bukan merupakan waktu yang sebentar ya untuk Betul Mas. Gimana tadi merasakan kehilangan yang hampir beruntun gitu ya dari Bapak ke Ibu. Kalau boleh tahu ini terkait dengan tema kita malam ini ya. Bagaimana sih cara Mas Eko untuk tadi kan tadi 13 tahun terus ada saat di mana Mas Eko akhirnya meminta Tuhan untuk membentuk Mas Eko dan berubah. Waktu itu apa ya Mas yang terjadi Mas? Gimana saat di tahun ke-13 atau tahun keberapa itu Mas Eko bisa? Ya betul. Saat saya pas saat saya perenungan malam hari. Dan saya melihat kondisi yang selalu monoton dalam hidup saya. Dan saya mengambil sikap, Tuhan, saya tidak mau begini terus. Dan itu ada termasuk dalam motivasi saya sendiri. Dan saya ingin berubah, saya ingin bahagia. Dan itu yang membuat saya mengalami suatu proses yang di dalam diri saya. Ya, itu aja Mas. Berarti ada kerinduan untuk mendapatkan kebahagiaan, ada kerinduan untuk damai sejahtera. Mungkin kalau bahasa sekarang ada ruang yang kosong gitu ya Mas ya. Yang bisa dikatakan seperti itu. Gitu. Ya. Dan memang hanya Tuhan saja yang memang bisa mengisi. Betul. Ya. Ya. Lalu apa sih Mas saat-saat dimana atau apa pesan gitu ya atau firman Tuhan yang Mas ingat gitu ya sampai akhirnya Mas bisa Mas Eko bisa sampai jadi sekarang gitu untuk bahagia. Ada satu saya juga agak lupa bahwa Tuhan akan selalu menjaga. Kalau perjanjian lama ya. Tuhan selalu akan menjaga kamu. Apabila kamu masuk ke dalam kamu akan terjaga dalam aku. Dan itu kalau nggak salah perjanjian lama di Yesaya atau apa gitu. Ya. Gitu. Nah, itu yang saya teringat. Gitu. Baik. Makasih Mas. Ya. Baik Bapak Ibu, luar biasa tadi sharing dari Mas Eko gimana kerinduan untuk damai sejahtera itu disampaikan kepada Tuhan gitu ya. Jadi harus dari dalam diri kita untuk tadi ada kemauan untuk berubah, ada kemauan untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan akhirnya puji Tuhan Mas Eko dipertemukan dengan Mbak Nani dan sampai sekarang bahagia. Nah mungkin dari Mbak Nani ada mungkin yang bisa disaringkan juga mungkin pengalamannya Mbak ke kita. Iya Mas Yoga, waktunya. Tadi kita sudah baca renungan, ya, kita sudah tahu isinya dan saya bisa menarik inti dari renungan tadi. Dan saya tahu dan menarik inti dari renungan tadi bahwa memori kita itu menyimpan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik kehidupan itu kita rasakan bahagia maupun dalam kondisi
kita merasakan kesedihan. Dan memori kita juga menyimpan apa yang kita lihat, memori kita menyimpan juga apa yang kita dengar. Begitu juga dengan memori saya pada malam hari ini. Saya mengingat 15 tahun yang lalu. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah sudah sering ya mendengar sharing saya ini, cerita saya ini, dan saya tidak bosan-bosan menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. 15 tahun yang lalu, saat itu anak-anak saya masih kecil ya. Anak-anak saya masih, yang gede itu masih SMA, nomor 2 itu SMP, nomor 3 itu SD, dan nomor 4 itu masih 2,5 tahun. Masih kecil sekali. Bahkan mereka tidak ngerti apa yang sudah terjadi. Saya selalu mengingat peristiwa ini karena apa? Saat itu saya selalu teringat apa yang menjadikan saya kuat, apa yang menjadikan saya tegar, itu karena saya selalu mengingat Tuhan. Dan saya tidak mungkin bisa setegar itu, sekuat itu, tanpa Tuhan ada dalam hidup saya. Itu semua juga bukan karena kehebatan saya, bukan karena saya bisa mengatasi semuanya, tidak. Karena saya itu meyakini saat itu Tuhan tidak meninggalkan saya. Peristiwa yang memang benar-benar memukul saya adalah peristiwa saat suami saya almarhum dipanggil Tuhan. Saat itu saya berada di ICU dan saya melihat dia berjuang untuk bisa bertahan tetap hidup. Tapi saya melihat bagaimana penderitaan dia saat itu. Dan dia tetap berjuang. Sampai anak-anak dia datang. Saya merasa kasihan karena saya tahu kondisinya, darah sudah mengalir di bawah ya, di ember gitu, sudah keluar dengan sendirinya. Ya. Saya kemudian membisikkan sesuatu pada dia. Jika Tuhan berkehendak mengambil dia, silahkan Tuhan ambil dia. Itu yang saya ucapkan, dan saya bisikkan pada suami saya bahwa saya akan kuat menjalani kehidupan ini. Sebagai manusia yang lemah, saat saya habis berdoa seperti itu, suami saya lewat. Ya, suami saya sudah tidak bernyawa lagi. Ingin rasanya saya sebagai manusia yang tidak berdaya, saya ingin berteriak, saya ingin menangis. Bahkan tubuh saya sudah tidak berdaya. Saya ingin jatuh rasanya. Tapi entah bagaimana, saya melihat anak-anak saya yang memandang saya. Saya menjadi kuat lagi. Saya tidak ingin anak-anak saya juga mengalami kesedihan yang larut karena mereka masih kecil. Saya takut memori dia merekam dan mengingat terus sampai mereka dewasa. Jika melihat saya saat itu berteriak histeris dan menangis terus, mungkin saya berpikir anak saya akan akan melihat saya terus di memorinya, mengingat terus dalam memorinya bahwa saya begitu lemah sekali. Saya tidak ingin itu terjadi pada anak-anak saya. Dan saya tidak tahu kenapa saya jadi kuat, saya bersemangat, kenapa saya jadi tegar. Setelah saya sadari, saya merasakan bahwa ini pasti ada Roh Kudus bekerja dalam diri saya.
Roh Kudus sudah menolong saya, menuntun saya, hingga saya bisa memutuskan segala sesuatu berkenaan dengan dibawa kemana jenazahnya, disemayamkan di mana, dimakamkan di mana, itu saya putuskan. Saya tidak tahu ya Tuhan, kalau memang Tuhan tidak ada saat itu di tengah-tengah saya, mungkin saya tidak bisa memutuskan segala sesuatu itu sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya, jadi Mbak Nani, di masa-masa itu, bahkan di masa yang sulit pun, Tuhan itu memampukan kita untuk tetap mengingat Tuhan ya. Sehingga kita dimampukan untuk melewati masa-masa yang berat. Dan walaupun kita tidak tahu cara Tuhan, tapi faktanya Mbak Nani merasakan ini pasti Tuhan yang menuntun dan menguatkan. Iya, tadi sudah saya sampaikan dari awal bahwa saya selalu mengingat. Karena kalau tidak ada Tuhan, tidak bisa melaksanakan segala pergumulan saya, melewati segala pergumulan saya, bahkan sampai membesarkan anak saya sendiri selama kurang lebih 10 tahun. Mungkin saya tidak, tapi karena saya meyakini dan saya tahu bahwa Tuhan mengasihi saya, maka saya ingat pada Tuhan dan anak-anak saya untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Itu yang saya lakukan. Oke, puji Tuhan. Mas Yoga, sepertinya kita beri kesempatan untuk dari rekan-rekan yang dari peserta Zoom, satu aja ya. Boleh. Tapi silakan, saya Mas Yoga. Terima kasih dulu sama Mbak Nani. Luar biasa tadi, kalau kita dengarkan tadi Bapak Ibu, ada kemauan untuk melihat Tuhan atau mengingat Tuhan. Tidak hanya melihat masalahnya saja, karena kalau kita lihat masalahnya saja mungkin nggak akan kuat gitu. Tapi ada kerinduan untuk berubah, ada kerinduan untuk ada keyakinan bahwa Tuhan akan menjaga. Terima kasih Mbak Nani dan Mas Eko. Nah, ya Mas Kun, kita buka line sharing. Live sharing. Tapi satu aja ya. Satu, boleh? Satu aja, boleh. nanti kesempatan lain kita beri kesempatan lebih banyak lagi ya. Siap, Malam hari ini satu saja. Ini pesertanya banyak, ya hitung ada 2.753 Mas. Oh 2.753. Oh, setengah. Ya, ayo boleh siapa yang ini kami beri kesempatan tunjuk tangan atau pakai angka 2 atau tunjuk jempol, tunjuk tangan. Oh, oke, siapa lagi? Oh, ada Mas Tinus. Gimana kalau Mas Tinus yang Mas Tinus? Oh, Mas Tinus mewakili generasi bapak-bapak muda kali ya? Wah, boleh. Oke. Mas Tinus, halo? Mana suaranya? Silahkan kamera dan mic-nya dinyalakan. Ya, selamat malam. Malam Mas. Malam bro. Malam Mas Kun. Bapak Ibu yang lain bisa dengar suara Mas Tinus nggak? Bisa dengar ya? Bisa Mas. Oke, Selamat mantap. malam Bapak Ibu semua, Mas Yoga, Mas Kun, Tante Nani, Mas Eko. Ya. Agak didekatkan ya Mas. Ya, ke mic-nya ya, kurang jelasnya. Oke, monggo Ya. Mas. Ya, terima kasih untuk kesempatannya kali ya berbagi sharing. Kalau saya ngelihat ini ya memang kemarin juga dikasih tahu sama Mas Kakak memang bahannya. Jadi ada renungannya. Kalau yang sekarang itu kan semangat ingat Tuhannya. Yang lalu semangat melayani. Kalau yang pernah saya alami itu terbalik, justru ingat Tuhan dulu baru semangat melayani. Jadi memang kalau yang dibahas dalam renungan ini juga benar, kalau memang segala sesuatunya itu berkaitan dengan memori kita, kenangan kita, sesuatu yang pernah terjadi sehingga membuat kita untuk berpikir ini kenapa dengan seperti ini gitu harus terjadi gitu kan.
Jadi kalau saya boleh sharing di flashback beberapa tahun yang lalu, beberapa silam, itu di masa pemuda sih memang kita balik lagi ke dulu semangat melayani ya. Di masa pemuda itu memang dulu saya punya semangat melayani yang luar biasa lah. Pokoknya mau disuruh jadi panitia apa aja, oke. Disuruh ikut apa aja, oke gitu kan. Sampai kemudian itu lama-lama menurun. Terlebih sesudah mulai kerja, semakin kesini kemarin-kemarin juga tuntutan dari pekerjaan banyak, terus banyak nggak di Jakarta lah pokoknya kan. Sampai itu ada beberapa peristiwa yang kalau memang saya ingat-ingat sampai sekarang, memang kita harus ingat Tuhan terus ya maksudnya. Jadi ada beberapa peristiwa yang sampai saat ini saya ingat itu karena satu dulu bukannya kita nggak punya waktu, tapi kitanya yang tidak mau memanage waktunya untuk kembali melayani Tuhan. Sebenarnya itu kalau yang saya alami dulu tuh kan. Sebenarnya ada kalau kita paksakan juga kan sebenarnya. Terus ada beberapa peristiwa dari mulai Adriel dulu yang pertama, saya itu sakit. Setiap dia sakit itu saya nggak pernah ada di Jakarta. Selalu ada di luar kota. Akhirnya istri saya harus telepon saya tengah malam atau jam berapa. Harus ke rumah sakit sendiri. Paling tidak saya cuma minta tolong teman untuk antar ke rumah sakit. Dan untungnya selalu ada yang bersedia gitu kan. Terus kemudian itu range waktu dari 2009 mulai bekerja, menikah sampai dengan 2016 kemarin. Ada beberapa peristiwa juga. Yang kedua, saya sakit. Hampir 1 bulan lebih itu bed rest. Sakitnya itu lucu sebenarnya. Kalau yang anak kecil itu gondongan. Kalau usia dewasa itu justru saya ke dokter itu malah ditertawakan. Karena bukan ditertawakan, maksudnya kenapa bisa sakit kayak gini, berarti sudah sangat lelah, capek gitu kalau menurut penjelasannya. Sampai bisa sakit kayak gini, dan itu kan luar biasa pemulihannya. Sampai 1 bulan lebih saya nggak ngantor juga, di rumah terus. Sampai balik lagi ke rumah ujung aspal itu kan bareng bapak ibu lagi itu karena salah satunya itu juga. Terus yang peristiwa berikutnya beruntut itu sampai proses kelahiran Adara yang kedua. 4 kali istri saya juga pendarahan. Di saat itu juga saya melihat memori yang orang yang sangat berarti ada di posisi seperti Tante Nani itu juga tadi, melihat orang yang kondisinya kritis. Tapi saya tidak cerita kemana-mana, saya pendem sendiri, saya hadapi sendiri gitu kan. Karena saya juga kayak Mas Eko lah, maksudnya nggak gampang untuk cerita sama orang. Akhirnya itu berlalu. Di 2016 saya mulai berpikir juga, ini kenapa ada peristiwa-peristiwa ini. 2017 ya itu tepatnya. Ya mungkin karena saya lupa kali sama Tuhan. Maksudnya dulu kan bisa melayani, sekarang kayak jauh gitu maksudnya. Terus puji Tuhan juga itu saya mulai mengingat itu. Terus Tuhan panggil saya lagi untuk melayani di Rukti. Sampai sekarang saya berusaha untuk menyiapkan waktu, mau kapanpun ada yang harus saya layani, saya beranggapan itu saya melayani Tuhan. Itu kira-kira seperti itu. Nah itu juga yang terulang lagi memori itu, melihat kemarin Bapak sakit, sudah waktunya Tuhan panggil. Di situ juga saya mulai sadar, maksudnya ya memang semua itu kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi itu kita harus ikhlas, harus ingat Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan.
Dan pesannya itu pada waktu terakhir itu sampai terakhir Bapak pamit ke saya itu, dia masih ingat Tuhan bahwa dia mau pulang, dia sudah lelah, dia mau kembali sama Tuhan. Dan sempat berdoa singkat, saya tuntun Tuhan tolong saya. Pegang tangan saya, cuma itu aja. Itulah yang jadi beberapa memang semuanya itu berkaitan dengan kita harus selalu ingat Tuhan. Gitu, Mas Yoga, Mas Kun. Oke. Kira-kira. Terima kasih Mas Yunus. Ya. Pengalamannya luar biasa, bagaimana Mas Yunus tetap ingat Tuhan dan tidak hanya ingat gitu ya, bagaimana menjalani hidup gitu ya dengan juga melayani Tuhan. Itu adalah salah satu cara Mas Yunus untuk selalu mengingat Tuhan. Terima kasih Mas Yunus. Ya. Dan Ya. selanjutnya kita akan memberikan waktu kepada Bu Esther. Oh boleh. Ya. Ada Bu Esther bergabung. Untuk Selamat mungkin malam Bu memberikan, Esther. ya, pandangan pencerahan Bu. Bu Esther, ini saya Ya. diundang oleh Mas Eko, Mbak Nani untuk Halo, Bu. bersama-sama Mas Yoga. Bu Esther, halo. Bu Esther. Nggih, sugeng dalu. Nggih, monggo Mas Yoga. Nggih. Ya Bu Sudah Esther, mendengar monggo kah Mas. suara Bu. saya atau masih dikunci sama Mas Eko? Sudah dibuka Bu. Oh, soalnya saya dikunci dulu, nanti baru dikeluarin katanya gitu. Sampun Bu. Nggih. Dari sharing keluarga Bapak Eko ya, dan Mbak Nani, dan Mas Tinus, keluarga Mas Tinus, sangat luar biasa. Ini sebenarnya mewakili dari diri kita semua. Di dalam setiap kehidupan itu ada satu ingatan, memori yang melekat. Baik itu tadi seperti yang dikemukakan bahwa ada ingatan-ingatan yang melekat. Baik itu suka, duka, tapi yang paling mencolok adalah biasanya yang sangat menderita, menyakitkan, atau yang sangat menyenangkan. Jadi di antara dua kutub itu ya, biasanya yang paling melekat cepat dan itu lama melekatnya. Namun bukan berarti istilahnya untuk satu ingatan-ingatan yang lain juga tidak melekat. Nah, dalam hal ini saya itu kagum sekali kalau melihat pembelajaran dari firman Tuhan ini. Ulangan ini sangat mengingatkan kepada kita semua bagaimana untuk memberikan satu pendidikan kepada anak-anak kita, pendidikan Kristiani, pendidikan di dalamnya ada pendidikan karakter untuk mengingat Tuhan dalam hidup. Ini tugas para orang tua untuk selalu mengingatkan di sini bagaimana mungkin itu kelihatannya sederhana kita mengingatkan kepada anak itu. Misalnya tentang doa, misalnya tentang satu kehidupan bagaimana dekat dengan Tuhan, pembelajaran yang positif tentang bagaimana pengenalan akan Tuhan. Bukan pengetahuan saja ya, karena beda antara pengetahuan tentang Tuhan dan pengenalan tentang Tuhan. Itu ada keberbedaan yang sangat-sangat signifikan. Jadi pengenalan akan Tuhan itulah yang penting kita tanamkan. Nah, kalau saya melihat bahwa dari sharing tadi di dalam kehidupan kita, tidak semua orang itu melibatkan Tuhan di dalam mengenal itu, dalam peristiwa-peristiwanya. Kalau dari istilahnya sudah digeladi, kita sudah ditanamkan, dilekatkan mengenai konsep Tuhan, kasih Tuhan, dan segala sesuatunya kepada anak-anak, itu paling tidak, itu melekat di dalam pikiran. Sehingga memandang peristiwa demi peristiwa, itu selalu melibatkan Tuhan. Belum tentu loh, setiap orang itu akan seperti sharing dari Mas Tinus, keluarga Pak Eko tadi, belum tentu semua orang begitu. Biasanya kalau orang tidak mengenal Tuhan dengan baik, itu keakuannya. Jadi peristiwa itu dianggap biasa aja. Oh ya memang begitu kok, begitu. Tetapi kalau konsep kita sudah mengenal Tuhan,
di dalam hal ini, sehingga di dalam segala peristiwa demi peristiwa itu selalu mengingat Tuhan dalam kehidupannya. Jadi yang utama saya melihat bahwa memang melekatkan untuk mengenal Tuhan itu sudah harus digeladi dari kecil, karena itu akan bertanam terus menerus dalam setiap. Ngaten mungkin saya melihat itu. Jadi ulangan yang kita baca tadi, ulangan 11 ayat 18 sampai 21 ini menekankan kepada kita bagaimana kita harus melekatkan satu ingatan mengingat Tuhan dalam hidup kita. Ingatan? Ya, matur nuwun Bu Esther, sungguh luar biasa bisa menggugah kita semua bahwa satu kalimat yang tadi saya ambil adalah selalu libatkan Tuhan dalam setiap peristiwa dalam hidup kita. Itu adalah satu hal yang harus kita lakukan untuk supaya kita selalu mengingat Tuhan. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya sebelum kita akhiri gitu ya renungan, ada beberapa hal yang saya catat tadi. Yang pertama, sangatlah mudah mengingat Tuhan bila hati kita mungkin sangat senang atau sangat sulit sekali. Tapi bagaimana kita bisa tetap mengingat Dia di setiap masa peristiwa, yaitu adalah dengan melibatkan Dia dalam setiap doa kita. Kita tidak dapat mengharapkan langit selalu cerah atau mendung, tapi yakinlah Tuhan akan menyertai kita setiap masa atau setiap saat. Berpikirlah positif dan selalu bersyukur, melihat ke depan, melihat ke Tuhan, mengingat Tuhan, jangan mengingat masalah kita. Dan bukan masa lalu yang akan membentuk kita, namun respon kita terhadap masalah tersebut. Tidak penting seberapa sering kita jatuh, tetapi bagaimana kita mau percaya akan penyertaan Tuhan, mencoba bangkit dan bangkit lagi sampai Tuhan menjawab doa kita. Beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah dengan melatih respon kita, dengan merenungkan firman Tuhan, ikut persekutuan, melibatkan diri dalam pelayanan, lalu juga dengan mengajak keluarga kita untuk ikut persekutuan doa, selalu doa pagi, dan juga melakukan firman Tuhan itu sendiri dengan cara berbuat baik, memaafkan, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Demikian renungan kita, semoga kita hati kita semakin diubahkan dengan renungan, dengan firman, dengan sharing kita malam ini. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan serahkan acara selanjutnya untuk dipandu oleh Mas Kun. Monggo Mas Kun. Baik, terima kasih Mas Yuga. Bapak Ibu yang terkasih, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan di persekutuan doa kita. Untuk teknis persembahan, saya akan mengulangi lagi untuk mengingatkan bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk mentransfer, dipersilahkan mentransfer ke nomor rekening gereja, sebagaimana juga tertera di warta, dengan bisa diberikan kode angka nominal belakangnya 005. Kemudian bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk menyampaikan persembahannya secara langsung, mohon dimasukkan dalam amplop tertutup dan diserahkan ke pemimpin kelompok ataupun ke majelis wilayah masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang hadir di PD di ruangan kita pada hari ini, kita akan memberikan persembahan melalui kantong persembahan. Baik. Sudah, oke. Dengan amplop yang telah disiapkan oleh majelis gereja. Kita akan memberikan persembahan kita diiringi oleh siapa yang berpegang. Musik sudah siap?
Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sekali lagi. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mas Yoga, kita akan dalam persekutuan ini menyampaikan dan mendoakan. Silahkan Mas Yoga untuk mengatur pembagian tugas untuk kita berdoanya. Baik, Bapak Ibu yang ada di rumah dan Mas Eko, Mbak Nani, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya akan bagi menjadi 5. Yang pertama tentang firman Tuhan dan renungan kita malam ini dan juga persembahan akan saya pimpin. Lalu yang kedua tentang pergumulan pandemi COVID, mendoakan tentang pelayanan medis, lalu korban COVID dan bagaimana pelayanan gereja di tengah pandemi ini. Mbak Nani, nyun tulung. Lalu pelayanan gereja dan program-program gereja, Mas Eko. Lalu yang keempat, doa tentang kebangkitan ekonomi dunia dan bangsa Indonesia. Saya akan minta salah satu dari jemaat yang ada di rumah, Mas Tono, boleh Mas Tono? Apakah dengar suara saya? Mas Tono boleh Mas? Halo. Halo. Oke ya Mas? Sorry tadi putus-putus ya. koneksinya. Kebangkitan ekonomi dunia dan bangsa Indonesia Mas. Jadi karena Ekonomi dunia dan bangsa Indonesia. Ya. Oke Mas. Oke. Matur nuwun Mas. Yes, ya. Ya, yang terakhir, yang kelima, doa untuk jemaat yang sakit dan penutup sama Mas Kun. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang ini mau didoakan, monggo. Mungkin ada yang sakit. Ya, mungkin ada dari Bapak Ibu yang tadi matikan. Dan regulasi dari regulasi. Yang kedua adalah pergumulan tentang apa sih? Lalu pelayanan gereja, program gereja oleh Mas Eko, doa untuk kebangkitan ekonomi Indonesia oleh Mas Tono, dan jemaat yang sakit dan penutup oleh Mas Eko. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kok ini nggak ada ini? Hah? Ini masih? Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan di dalam PB Live kami malam ini. Terima kasih Kau berkati jemaat yang ada. Gak ada suaranya Mbak. Ya, Tes. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami dan juga di dalam PD Live malam ini Tuhan Yesus. Kau berkati setiap petugas yang
bertugas untuk memastikan semua PD Live berjalan dengan lancar. Kau berkati juga jaringan, kau juga berkati jemaat-jemaat yang di rumah yang ikut dalam PD Live malam ini. Terima kasih kau berkati Mbak Nani dan Mas Eko Harso yang malam ini kesaksiannya sungguh menguatkan kami, juga Mas Tinus. Tuhan berkati kami untuk selalu mengingat Engkau Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu, supaya kami tetap percaya akan penyertaan-Mu di setiap masa hidup kami. Berkati kami untuk hidup di dalam-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah kami Tuhan malam ini tidur dengan renungan nanti besok pagi kami bisa selalu mengingat Engkau Tuhan Yesus. Kami bisa menjadi contoh buat anak-anak kami dan orang-orang di sekitar kami, supaya mereka juga bisa mengingat Tuhan melalui hidup kami. Dan malam ini Tuhan Yesus berkati persembahan yang kami persembahkan untuk-Mu malam ini Tuhan Yesus, kiranya dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk memperluas kerajaan-Mu dan pelayanan-Mu. Berkati juga kami, ajarkan kami untuk selalu mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran kami Tuhan Yesus untuk Engkau. Dan berkati supaya kami juga bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Selanjutnya doa kami akan dilanjutkan oleh saudara kami. Bapa dalam kerajaan surga, sudah 1 tahun lebih kami bergumul dengan situasi pandemi COVID-19. Kami sudah berusaha ya Tuhan, semampu kami, untuk kami berusaha menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Kami sudah berusaha untuk menjaga protokol kesehatan. Kami sudah berusaha untuk menyediakan vaksin pandemi COVID-19. Kami mohon pertolongan Tuhan agar pergumulan pandemi COVID-19 segera berakhir ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami, keluh kesah doa kami, sehingga kami bisa kembali hidup bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain tanpa adanya ketakutan. Supaya kami juga bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara kami yang sudah lama kami tidak bertemu, untuk kami bersama beribadah di gereja seperti dulu ya Tuhan. Dalam suasana pandemi COVID ini, kami berdoa untuk pelayan medis yang bekerja tidak mengenal waktu, yang tidak memikirkan dirinya sendiri dalam dia melayani pasien-pasien COVID. Beri kekuatan, beri kesehatan yang baik, beri hati yang tulus buat para pelayan medis yang sudah berjuang untuk menyelamatkan setiap nyawa, setiap pasien yang menderita COVID. Kami juga berdoa untuk setiap pasien COVID, Engkau beri kekuatan, Engkau beri ketegaran ya Tuhan, Engkau beri mereka kesehatan yang baik, Engkau beri imun yang baik untuk menangkal semua penyakit yang ada dalam tubuhnya. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan selalu menghibur mereka, sehingga mereka bisa bersyukur pada Tuhan atas campur tangan Tuhan dalam menyembuhkan semua pasien COVID. Kami juga berdoa ya Tuhan, sebagai dampak pandemi, banyak saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, perekonomian menjadi tidak bagus. Biarlah kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kena dampak pandemi dengan PHK. Tuhan juga memberi kekuatan, kesabaran. Tuhan juga bantu dalam hidupnya, untuk mereka bisa menjalani kehidupannya ke depan dan meyakini bahwa Tuhan ada dalam kehidupan mereka dan Tuhan mencukupkan segala kehidupan, segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk
karyawan yang masih tetap masuk kerja. Engkau melindungi mereka ya Tuhan. Engkau menjauhkan mereka dari segala virus COVID ini, sehingga mereka masih tetap bisa bekerja dengan baik. Kami juga menghibur keluarga korban COVID yang berduka. Kami mohon penghiburan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka, agar mereka juga dalam suasana duka pun mereka tetap bersyukur pada Tuhan. Mereka tetap percaya bahwa ini semua terjadi bukan karena Tuhan tidak mengasihinya, tapi ini terjadi semua karena kesempurnaan hidup kami, kesehatan kami yang kurang bagus. Supaya mereka menyadari untuk tetap berjaga terus, sehingga mereka bisa terhindar dari virus yang mematikan ini Tuhan. Kami juga menyadari untuk mengikuti protokol kesehatan. Kami akan selalu menjaga diri kami ya Tuhan. Mampukan kami dan ingatkanlah kami agar kami selalu patuh pada protokol kesehatan. Dan kami juga memohon pertolongan Tuhan, pelaksanaan vaksinasi yang sedang berlangsung. Tuhan juga sertai. Tuhan sukseskan program vaksinasi ini ya Tuhan. Tuhan berkati semua orang yang turut dalam pelaksanaan vaksinasi ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga khusus berdoa untuk pelayanan gereja di tengah pandemi. Engkau pakai gereja-gereja ya Tuhan, dalam suasana di tengah-tengah pandemi ini juga ikut berperan serta melayani, memperhatikan bukan hanya kepada jemaatnya, tapi kepada lingkungan sekitar maupun kepada semua orang membutuhkan pertolongan pelayanan gereja untuk mereka. Kami berdoa, Tuhan juga menyertai kami semua, untuk kami juga peduli pada mereka, sehingga bukan nama kami yang dipermuliakan, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas berkat Tuhan yang juga Tuhan telah berikan kepada kami. Kami hanya bisa menyerahkan dan mengucap syukur pada Tuhan atas semua yang kami terima. Terima kasih atas kesehatan pada kami semua yang Tuhan sudah berikan. Kami bersyukur punya Allah yang baik, Allah yang mendengar setiap permintaan doa-doa kami. Semua permohonan kami ini, kami meyakini Tuhan mendengarkan, Tuhan mengabulkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh doa-doa kami. Kami menghadap kehadirat-Mu kembali ya Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu karena kami mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang selalu menjaga kami dan melindungi kami dari kehidupan kami dari hari pas hari ya Tuhan. Kami mensyukuri itu ya Tuhan, bahwa Engkau begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, dan semua ini bukan karena kekuatan kami, tapi kasih karunia yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami secara khusus mendoakan para pelayan-Mu ya Bapa, pelayan ibadah umum, remaja dan anak. Berkatilah Bapa mereka yang melayani Engkau ya Bapa. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, kami tidak bisa bertatap muka, tapi kami percaya melalui mereka, keimanan kami, keimanan anak-anak kami, maupun keimanan yang lainnya dapat bertumbuh dengan baik, dan kami menyadari bahwa Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk panitia Marapas dan Marapen ya Tuhan. Kiranya apa yang mereka telah, kegiatan-kegiatan yang telah mereka rancang, dan semuanya itu untuk kebaikan dan pertumbuhan keimanan kami sebagai jemaat di GKJ Pondok Gede ini ya Tuhan. Kiranya iman kami bertumbuh dan lebih dekat kepada-Mu ya Bapa, walaupun kami hanya secara virtual, tapi kami percaya bahwa Engkau selalu dekat dengan kami.
Berkatilah panitia Marapas dan Marapen ya Tuhan. Dan kami juga berdoa para majelis gereja ya Bapa, kiranya kasih setiamu Kau menjaga mereka dalam segala pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan ya Bapa. Kiranya apa yang dilakukan semuanya itu seturut dalam firman-Mu saja. Dan kami juga berdoa untuk tim multimedia yang telah mempersiapkan segala proses untuk kami bisa melakukan ibadah streaming maupun ibadah yang lainnya Tuhan. Semuanya ini Bapa kami serahkan kepada Engkau yang memuluskan dan memperbaiki segala proses sehingga tim media dapat lebih baik lagi. Dan kami percaya dan yakin bahwa Engkau akan menuntun itu semua. Dan kami juga berdoa untuk segala program dan kegiatan komisi, tim dan bebadan gereja ya Tuhan yang merupakan kepanjangan tangan daripada majelis ya Tuhan. Kiranya apa yang mereka rancang, apa yang mereka programkan dapat terlaksana dengan baik. Dan semua ini Bapa kami serahkan ke dalam kasih tangan-Mu Bapa. Doa yang tidak sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang merupakan juru selamat kami yang hidup. Dan selanjutnya doa ini akan dilanjutkan dengan kepada saudara kami yang lainnya. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Engkau dalam kehidupan kami, Bapa. Kami ucap syukur, Bapa, untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada malam hari, Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, dan juga untuk seluruh dunia, Bapa, yang saat ini sedang mengalami keterpurukan ekonomi, Bapa. Kami percaya, Bapa, bahwa Engkau ada dan selalu ada Bapa di dalam setiap kondisi. Dan kami percaya juga Bapa, bahwa Engkau melihat semuanya ini Bapa. Dan kami percaya bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bangsa kami dan seluruh dunia adalah dalam rencana-Mu Bapa untuk bisa kami semakin lebih dekat lagi pada Engkau. Biarlah peristiwa ini Bapa membuat kami semakin dekat dan semakin dekat sehingga kami semakin mengenal Engkau dalam seluruh kehidupan kami dan keluarga kami. Dan biarlah Tuhan untuk bangsa Indonesia dapat kembali pulih dalam keterpurukan ekonominya dan dapat kembali sedia kala untuk kami dapat kembali kehidupan untuk lebih baik lagi Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan untuk seluruh bangsa kami, negara kami, bahkan dunia ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Dalam kesempatan persekutuan doa kami hari ini, kami hendak menyampaikan permohonan kami kepadamu, pada jemaat-jemaat-Mu dan kami semua yang memiliki gangguan kesehatan. Teringat kami untuk yang terkasih Bapak Rohadi dan Bapak Prastio, dan juga kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami yang lain yang dalam kondisi kesehatannya tidak baik. Kami mohon Tuhan pada malam hari ini kepadamu, kiranya Engkau menyembuhkan sakit penyakit mereka. Kiranya Engkau menguatkan fisik mereka, mental dan jiwa mereka, mohon Engkau juga kuatkan, sehingga dalam mereka menghadapi sakit penyakit atau kelemahan tubuh yang mereka derita, mereka tetap kuat dalam iman kepadamu, tetap berpegang teguh kepada Engkau ya Tuhan, dan selalu mengingat Tuhan dalam menghadapi kondisi-kondisi yang mereka harus jalani. Saya berdoa untuk anggota keluarga dalam mendukung
pemeliharaan keseharian kondisi dari sahabat-sahabat kami yang menderita sakit. Engkau menjagai mereka juga Tuhan, supaya keluarga-keluarga yang melayani jemaat kami yang sakit ini, Tuhan senantiasa berikan kekuatan dan kesehatan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk seluruh dari kami semua yang mengikuti persekutuan doa ini ataupun yang umat-Mu yang tidak berkesempatan mengikuti persekutuan doa bersama, yang dalam kondisi lemah tubuh, sakit, gangguan kesehatan, gangguan fisik. Kiranya Tuhan malam hari ini, Tuhan berkenan mengasihi kami semua. Kuatkan kami yang lemah, bangkitkan semangat kami yang lemah, mampukan kami senantiasa mengingat Engkau bahwa Engkau adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan dan kesegaran bagi tubuh dan jiwa kami. Kami berdoa khususnya bagi di antara kami jika saat ini sedang menderita COVID-19 dan dampak-dampaknya dari penyakit itu. Berikan kami keteguhan hati, berikan kami saudara-saudara kami yang sedang berjuang ini, iman yang teguh, senantiasa mengingat Engkau Tuhan bahwa Engkau mampu menyembuhkan. Yang berdoa bagi saudara kami yang sudah pernah mengalami gangguan penyakit COVID-19, ingatkan mereka Tuhan untuk senantiasa mereka menjadikan pengalaman itu sebagai bagian pengalaman iman, bagaimana Tuhan menyertai dan memelihara mereka dalam menghadapi COVID-19 di masa yang lalu. Dan bagi kami semua Tuhan yang tidak terkena COVID-19, mohon Tuhan kiranya Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk senantiasa menjaga seluruh protokol kesehatan. Dan tetap Tuhan, kami membutuhkan Engkau yang menjagai kami supaya kami tidak terkena sakit penyakit khususnya COVID-19 di masa pandemi ini. Bapa di dalam surga, kami sudah bersekutu, kami sudah bersaksi, kami sudah memuji, dan serta merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebentar kami hendak mengakhiri acara ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai jalannya persekutuan doa ini dari awal, pertengahan hingga menjelang akhir ini. Inilah doa-doa kami Tuhan yang kami sampaikan bersama-sama. Dengan ketulusan dan kerendahan hati kami, mohon kiranya Tuhan menerima doa dan permohonan kami ini. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Mas Yoga, Mas Eko, Mbak Nani, dan Bapak Ibu semua, kita sebentar lagi mengakhiri acara persekutuan doa kita. Namun kita mau ada pengumuman. Nah, saya berdiri masih bisa kena kamera kah? Masih bisa ya. Baik. Sebelum kita tutup, ada beberapa pengumuman. Ya, yang pertama, sebagai bagian dalam kegiatan masa Pentakosta, silakan Bapak Ibu melihat tayangan berikut. Seksi Dana mengadakan penjualan menu makanan yang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kegiatan Masa Raya Pentakosta. Menu-menu ditampilkan sekilas, namun juga akan di-share-kan melalui WA grup jemaat, WA grup wilayah, WA grup kelompok. Jadi mohon Bapak Ibu yang berkesempatan untuk mencicipi silahkan menghubungi nama-nama yang tertera. Dan jangan bosen ya kalau panitia seksi dana memposting berkala menu-menu dari kegiatan penggalangan dana panitia. Yang kedua, seksi penggalangan dana, seksi dana
akan memberi kesempatan Bapak Ibu untuk mengirimkan atau menyampaikan ucapan selamat Pentakosta dan ucapan ungkapan sukacita Bapak Ibu kepada para saudara-saudara yang lain melalui video ucapan. Nah, ini kita akan melihat tayangan contoh video ucapan dan informasi bagaimana nanti pelaksanaannya. Nanti juga akan di-sharingkan ke WA Group, namun kita lihat sekilas contohnya. Panitia mohon ditayangkan video contoh ucapan dalam rangka masa Pentakosta. Oh, tidak ada, tadi ada di video Mas Kakak, mungkin lupa disajikan di sana juga. Adakah di sana? Oke, kalau tidak ada nanti Bapak Ibu lihat di WA Group ya. Videonya sudah dibuat sampelnya. Yang ketiga, mengingatkan kita semua, kita memiliki beberapa kegiatan yang diharapkan kita semua terlibat. Ada doa malam, ada renungan melalui voice, ada juga renungan iman malam, ada lagi kesaksian bersemi, ada juga simponi melalui pujian. Silakan Bapak Ibu mengikuti hal tersebut sebagai sarana memelihara iman kita semua. Bahkan Bapak Ibu dipersilahkan untuk men-sharingkan ke handai tolan sanak saudara atas konten-konten yang sudah dibuat, supaya semakin banyak telinga yang mendengar kebaikan Tuhan, mata yang melihat bagaimana Tuhan menyertai dan senantiasa mengingat kita semua anak-anaknya melalui video kesaksian, video pujian, dan lainnya. Yang keempat, nah bagi para peserta Zoom dan juga yang mengikuti live YouTube, ingat, kita memiliki channel GKJ Poge Media. Bagi yang belum subscribe, mohon luangkan waktu sekian detik untuk mensubscribe. Silakan juga luangkan waktu untuk memberikan klik like-nya. Dan juga silakan memberikan komentar di kolom komentar untuk perbaikan teman-teman yang mengelola channel kita semua, supaya ada perbaikan-perbaikan lebih baik lagi dalam melayani pekerjaan Tuhan di sarana media online. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Ditunggu. Oke. Baik, dari panitia ada pengumuman tambahan kah? Oke. Dari panitia pada malam hari ini, pemenang hadiah penghargaan di PD kedua Marapen ini. Nah, karena ini Hari Kartini, maka pemenangnya adalah bapak-bapak ataupun pria. Nah, pria bisa bapak-bapak usia lanjut usia, tengah baya, masih muda, boleh. Yang penting peserta live video dinyalakan. Bagi Anda, para pria, yang Anda mengikuti PD ini didampingi oleh Kartini, maka Anda akan berkesempatan memenangkan hadiah hiburan di PD Live ini. Nah, itu saya lihat ada siapa tuh? Yusuf dengan Bu Kartini, ya, Bu Kartini Yusuf maksudnya. Ada siapa lagi tuh? Pak Samuel dengan Bu Kartini Samuel. Ada Mas Wisnu dengan, enggak ada, sayang ya. Ada Mas Eli. Nah, lalu ada lagi siapa tuh? Silau, maaf tidak terdengar ya, tidak terlihat dengan jelas. Mas Eli dengan Mbak Kartininya. Lalu ada Mas Girindro dengan Kartini Girindro.
Ya, saya beri kesempatan 5 detik. Kalau ada yang mau meminjam Kartininya orang lain nggak apa-apa ya. Nah, contohnya Mas Eko dengan Kartini pinjamannya. Oke. Mohon panitia tentukan 5 pemenang. Sudah? Sudah di capture ya? Sudah di record ya? Oke. Minggu depan akan diumumkan oleh panitia siapa pemenangnya, mendapatkan apa dan seterusnya nanti akan dihubungi. Oke, sepertinya di PD yang akan datang pemenangnya adalah, saya usul ya ke panitia ya, yang satu Zoom diikuti oleh sebanyak mungkin orang gitu ya. Jadi biar ngajak saudara, tetangga, siapa-siapa ayo ikut Zoom bareng-bareng gitu ya. Nah itu paling banyak peserta dalam satu akun Zoom menang, itu lebih menarik. Mudah-mudahan nanti panitia menerima usulan saya. Siap, terima kasih Mas usulannya. Oke. Nah, kita akan memujikan lagu penutup. Ingat akan nama Yesus, pemusik. Kita berdiri yuk. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah suka sorga yang bakal. Nama Tuhan Yesus itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Namanya suka sorga yang bakal. Baik, silakan duduk. Kakak host, silakan difoto dulu untuk dokumentasi. Ya. Nah, sebelum saya serahkan ke host, Bapak Ibu yang terkasih saudara semua, terima kasih sudah ikut serta dalam PD Live ini, baik melalui Zoom ataupun live YouTube. Atas nama panitia kami mohon maaf apabila ada kendala-kendala teknis ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Berikan kami masukan supaya panitia bisa memperbaiki dan kita bisa berpelayanan lebih baik lagi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, silakan kakak host. Kak Yanti, monitor. Iya. Baik Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam PD yang kedua hari ini. Oke, sebelum kita seperti biasa, sebelum kita keluar dari link Zoom ini, kita akan berfoto. Tapi sebelum kita berfoto, saya akan menayangkan contoh video ucapan yang tadi sempat disebut oleh Mas Kun, tapi tidak sempat ditayangkan. Nah, sekarang sebelum kita berfoto, saya akan menayangkan sebentar untuk contoh video ucapan.
Udah belum, Mbak? Woi. Udah Selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Raya Pentakosta. Mari bersukacita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Nah, oke. Jadi tadi adalah contoh untuk video ucapan. Tolong di Mas Cahyo. Oke, Bapak Ibu. Sekarang sebelum kita berpisah seperti biasa, kita akan berfoto. Jadi tolong dibuka semua videonya. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Mati. Putus. Iya, halo. Iya. Bentar ya. Bapak Ibu, apa Bapak Ibu masih bisa mendengar saya? Masih. Ini soalnya Mana di ini? gereja. Sebentar. Soalnya ini Zoom yang hostnya mati internetnya. Jadi Zoomnya keluar. Loh. Yang di komputernya mati. Zoomnya keluar maksudnya. Bagaimana Mbak Yanti? Bisa di ini. Mas Eko kok udah gaya banget sih, Mas Eko, ngapain ah? Ya? Bentar ya. Ini soalnya sempat keluar Zoomnya ya host. Iya, nggak apa-apa Tambo. Juga tadi sempat kelempar masuk lagi. Nah, iya, dari tadi jaringan ininya. Itu Mas Cahyo aja yang Mas Cahyo yang ini. Atau Mas Cahyo boleh di capture dulu. Mas Cahyo sih, ganti Mas Cahyo. Mas Cahyo boleh? Prima. Nah, kameranya. Ya, oke, semuanya sudah dibuka kameranya. Boleh siapkan senyumnya. Kalau yang di rumah kan tidak pakai masker. ya. Gimana Mas Cahyo? Sebentar. Hitungan ketiga. Mundur apa maju? Ya, saya. Gue sambil lihat Iya, aja. nggak apa-apa. Kamu sambil itu. Mundur apa maju? Atas. Atas. Nge-pick juga nggak apa-apa. Atas, ayo terbang. Ayo toh Bapak Elangit, Swimmen toh. Koneksi nggak stabil. Nggak kelihatan jadi. Nggak kelihatan gitu loh. Dari sana ngambil Mas Cahyo. Cahyo yang ngambil. Gimana Mas Cahyo? Yang screenshot. Udah. Udah. Sudah selesai. Nggak terasa Mas. Meski terputus-putus. Itu Mas Cahyo. Nggak ada apa-apanya nih Mas. Lagi. Coba lagi Mas Cahyo. Aduh capcay nih. Gak capcay jengkol. Saka? Udah. Udah belum sih? Udah. Gimana sih? Oke. Gimana sih Mas Cahyo? Oke, Cahyo, gimana Mas Cahyo? Sudah semua. Apa Mas Cahyo?
Iya, ternyata sudah Pasti merem. ternyata sudah selesai difoto semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih sudah Terima kasih semuanya. dalam PDM kedua. Selamat Selamat malam. Sampai jumpa minggu depan. Mati istirahat. Tuhan Bapak Ibu, terima kasih. Ketemu PD3. Monggo doa malam. Bye bye. Malam, monggo. Mas istirahat. Oke, terima kasih buat semuanya, buat semua tim, semua yang sudah bekerja, MC dan pemimpin PD, juga bintang tamu, terutama juga yang sudah mengkoordinasikan semua ini berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak. Dan sebelum kita tutup, kita pulang, tutup dengan doa dulu, karena Tuhan sudah berkenan hadir dan memimpin acara kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, sehingga acara PD kami malam ini bisa berjalan. Dan Tuhan, kami percaya akan penyertaan Tuhan selama acara tadi, sehingga kami berharap kami banyak ada yang terberkati oleh acara kami dengan sharing-sharingnya, dengan firman Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami bisa turut hadir dalam acara ini. Terima kasih Tuhan buat bintang tamu PD ini, juga MC dan pemimpin PD, juga kru dan semua yang telah bekerja keras di balik semua ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan kalau memang malam ini banyak kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, lindungi kami dalam perjalanan agar kami bisa selamat sampai di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kepada tim yang telah bekerja kami ucapkan terima kasih. Panitia terima kasih, tim lighting, kameramen, semua terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih ya Mas Yoga. Terima kasih. Pak Eko, Bu Eko, terima kasih. Sehat selalu. Maaf sampai malam. Ya. Nggak apa-apa di mobil banyak. Ya, makasih ya Mas Kakak. Ya, ayo Mas. Baru ngomong sekarang Mas Eko. Kemarin bilang mau Eko sekarang Mas Eko. Tapi udah naik. Ini sekarang.